Shalom Bapak Ibu, ketemu lagi dalam renungan Seed of Revival hari ini. Hari ini kita akan membahas kembali tentang identitas yang baru di dalam Kristus. Ini harus kita terus renungkan sehingga kita memahami siapa kita di dalam Kristus. Dalam Galatia pasal yang kedua ayat 19-20 dikatakan, "Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup oleh Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu ingat cerita tentang Musa yang disuruh membangun tempat tinggal Kristus di dunia? Ya, Musa disuruh membangun kemah suci agar Tuhan Allah berdiam di tengah umatnya. Rincian dan aturan membuat kemah ini sangat penting karena semua gambaran tentang kemah di mana Tuhan Allah mau berdiam merupakan gambaran penggenapan di dalam Yesus. Mari kita juga ingat bagaimana cara mereka bertemu dengan Tuhan pada saat itu. Para penyembah harus melalui rangkaian. Ada ruangan pelataran, bagian dalam, ruang Maha Kudus, dan akhirnya ruang Maha Kudus. Berbicara tentang pintu, apakah Bapak Ibu juga ingat dikatakan bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yesus menjadi sebuah titik pusat untuk masuk dalam ruang Maha Suci. Apa yang Yesus telah lakukan melalui salib adalah hal yang sangat besar. Yesus bukan hanya memberi jalan masuk, tetapi Dia juga membayar harga yang mahal untuk menjadikan kita sebagai tempat Dia berdiam. Inilah yang menentukan identitas baru kita. Identitas baru kita tidak ditentukan oleh pekerjaan, kekayaan, jabatan, tetapi identitas kita ditentukan oleh Yesus. Tapi bukan berarti kita nggak boleh punya pekerjaan, tetapi itu semua tidak menentukan siapa kita. Identitas kita ditentukan oleh Yesus yang adalah kasih karunia. Kasih karunia Tuhan memberikan kita kuasa untuk meletakkan semua dosa, kegagalan masa lalu kita, identitas masa lalu kita, dan kita mengambil identitas yang baru di dalam Kristus. Itulah yang digambarkan dalam Galatia 19, Galatia 2 ayat 19 dan 20. Dengan kasih karunia dan rohnya yang berdiam di dalam kita, hari ini kita telah menerima identitas yang baru. Identitas kita tidak lagi ditentukan oleh ukuran dunia atau kehidupan lama kita, tetapi oleh kehidupan yang baru di dalam Kristus. Yesus sudah berikan itu untuk kita, dan jangan lagi balik ke dalam perbudakan. Tetapi mari lihat ke depan, bahwa di depan bersama dengan Kristus, itulah identitas baru kita. Tuhan memberkati kita semua.